Hai guys, kita dari Farmasi Pagi semester 6. Kita di sini akan membuat video pendek tentang leukemia untuk tugas mata kuliah komunikasi, informasi, dan edukasi. Yuk, check it out guys. Halo, pernah dengar penyakit tentang leukemia atau penyakit kanker darah? Memang terdengar sedikit menyeramkan, tapi bila terdeteksi sejak awal, penyakit leukemia bisa diberi penanganan yang lebih tepat loh, sehingga peluang kesembuhan leukemia sangat tinggi. Gimana sih cara penanganan buat penyakit leukemia? Mari simak video penjelasan saya. Leukemia adalah penyakit kanker darah yang terjadi akibat tubuh terlalu banyak memproduksi sel darah putih yang tidak normal. Jadi gini, tubuh kita kan akan memproduksi sel darah putih melalui sumsum tulang untuk membantu sistem kekebalan tubuh. Tapi kalau sumsum tulangnya terganggu, sel darah putih yang dihasilkan akan mengalami perubahan dan malah jadi nggak bisa menjalankan perannya secara efektif. Ini nih yang bikin sel darah putih jadi nggak normal. Akhirnya seseorang terkena penyakit leukemia. Seseorang dapat dicurigai terkena penyakit leukemia bila mengalami gejala-gejala seperti demam yang terus-menerus, terjadinya mimisan, berat badan tiba-tiba turun drastis, terus badan mudah sekali memar, sering terkena infeksi, hingga lilung, sampai kejang-kejang. Nah, bila muncul gejala-gejala seperti ini, segera periksa ke dokter ya. Nanti dokter akan memastikannya dengan melakukan serangkaian pemeriksaan. Berdasarkan proses perjalanan leukemia terjadi ada dua. Yang pertama leukemia akut, yang kedua leukemia kronis. Pada yang kronis, sel akan berkembang secara perlahan dan gejala yang muncul masih tergolong ringan. Baru kondisi fisik nanti akan menurun drastis. Sementara pada leukemia yang akut, pengembangan kanker secara ganas, kayak langsung gitu kalau yang kanker akut. Terus langsung keadaannya memburuk, kondisi fisik juga langsung menurun drastis. Bahaya banget kalau yang akut ini. Jadi kalau udah tahu terkena penyakit leukemia, langkah pengobatannya apa aja nih? Nah, yang pertama ada kemoterapi. Kemoterapi adalah suatu metode pengobatan menggunakan obat-obatan untuk membunuh sel kanker. Yang kedua, ada menggunakan transplantasi sumsum tulang, yaitu prosedur penggantian sumsum tulang dengan sumsum tulang yang baru. Oke, sekian pembahasan dari saya tentang penyakit ini. Terima kasih, bye-bye, see you. Pada suatu hari di sebuah rumah sakit, ada seorang pasien bernama Putri yang berusia 6 tahun. Ia merasakan beberapa keluhan seperti demam, hingga mimisan. Sehingga ia dibawa ke dokter oleh orang tuanya. Pagi, Ibu Bapak adik, ada yang bisa saya bantu? Sus, pagi. Jadi gini Sus, saya mau periksa anak saya nih. Udah beberapa hari ini kalau misalnya kepentok apa-apa tuh memar terus. Udah gitu mimisan terus-terusan. Oh, sudah berapa lama ya Bu gejalanya? Kurang lebih sih setengah tahun sih. Tapi awal-awal sih masih mendingan, tapi makin kesini kok makin sering. Ya udah, tunggu dulu ya Bu sebentar. Nanti saya panggil lagi untuk bertemu dokter. Setelah menunggu beberapa saat, Putri dan keluarganya dipanggil dan langsung masuk ke ruang pemeriksaan. Atas nama anak Putri, silakan masuk. Selamat pagi Bapak Ibu, silakan duduk. Pagi dong. Sebelumnya saya mau konfirmasi dulu data pasien ya. Atas nama Putri, jenis kelamin perempuan, usia 6 tahun dengan berat badan 26 kilo. Ya, betul Bu. Ada yang dirasa deh? Badan saya suka demam dok, kepala saya juga sering pusing, sama sering menggigil juga. Baik, ada lagi selain itu keluhannya?
Ya dia juga sering mimisan sih dok, terus businya juga suka berdarah. Awal-awalnya sih nggak sering-sering banget, tapi kok makin kesini makin keseringan. Udah gitu, kadang-kadang suka kepentok barang gitu kan. Nah itu langsung memar-memar gitu, itu juga udah sering banget. Baik, sesuai dengan keluhan pasien, nanti dilakukan pemeriksaan dari terlebih dahulu ya. Kalau misalnya hasil pemeriksaan sudah keluar, Bapak Ibu akan diinfokan untuk kedatangan selanjutnya. Untuk mengetahui hasil pemeriksaan darah, nanti kelengkapan ceknya akan saya berikan ya. Bapak Ibu nanti bisa bertemu suster yang di depan, nanti diarahkan ya. Ya. Baik dok, terima kasih. Baik Pak, Bu, maaf ini surat pengantarnya ya untuk pemeriksaan darah. Baik dok, terima kasih. Ya, sama-sama. Cepat sembuh ya, Dek. Hati-hati di jalan. Ya, mari dok. Iya. Tapi ya dok. Ya. 2 hari setelah pemeriksaan. Selamat pagi, Sus. Bagaimana perkembangan anak Putri? Ini dok untuk hasil pemeriksaan darah pasiennya. Untuk leukositnya tinggi ya. Dilakukan pemeriksaan BMP pada hari Kamis. Nanti saya akan infokan untuk keluarga pasiennya. Iya baik. Kemudian perawat tersebut memanggil keluarga Putri untuk memberikan informasi dan melakukan persetujuan dilakukannya proses BMP. Pagi sus, bagaimana perkembangan anak saya? Nanti akan disampaikan oleh dokternya. Sekarang ibu dan bapak bisa ke ruang keperawatan sekarang. Ada yang ingin disampaikan oleh dokter. Mari ikut saya. Pagi dok. Pagi, Bu. Silakan, Ibu. Dengan keluarga pasien atas nama Putri. Benar dok, saya bapaknya dan ini ibunya. Begini ya Pak, Bu, saya ingin menyampaikan beberapa hal mengenai penyakit yang diderita pasien. Dari hasil pemeriksaan lab yang kemarin sudah dilakukan, menunjukkan leukositnya lebih dari normal, trombosit dan Hb-nya rendah. Kami mencurigai pasien menderita penyakit leukemia. Untuk pastinya, nanti akan dilakukan pemeriksaan BMP. Pemeriksaan apa itu dok? BMP. Apakah anak saya akan sembuh jika dilakukan pemeriksaan tersebut? BMP itu pemeriksaan mengambil cairan dari tulang belakang. Nanti sebelum dilakukan pemeriksaan akan ada dibius pasiennya. Mengenai penyakit leukemia, kemungkinan udah pasti ada sembuh. Kita lihat perkembangan anak bapak dan ibu ya untuk terapi, melakukan terapi, kemoterapi, dan transfusi darah ya. Baik dok. Lakukan yang terbaik ya dok. Semoga anak saya biar cepat sembuh. Baik. Membaik. Pak, Bu, setuju atau tidak anaknya dilakukan pemeriksaan tersebut? Setuju aja dok. Yang penting anak saya cepat sembuh ya. Baik, kalau gitu kami akan melakukan pemeriksaan tersebut ya. Untuk persetujuan tanda tangannya, mohon maaf Pak. Baik, terima kasih. Lalu pemeriksaan BMP pun dilakukan. Sayangnya Putri positif menderita leukemia, sehingga dokter dan perawat harus memberitahukan informasi tersebut kepada Putri dan keluarganya. Selamat pagi adek, gimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Sus, Dok. Kabar baik Sus, Dok. Ya alhamdulillah ya kalau baik. Oh iya, saya mau menyampaikan pemeriksaan hasil lab yang kemarin ya. Gimana hasilnya dok? Dari pemeriksaan kemarin, adiknya positif menderita leukemia. Leukemia itu apa dok? Begini dek, kan di tubuh adek ada 2 sel darah, yang pertama sel darah merah dan yang kedua sel darah putih. Adek di tubuhnya kelebihan sel darah putih dan kekurangan sel darah merah. Jadi karena terlalu banyak sel darah putih, nanti adek akan melakukan transfusi darah dan kemoterapi ya, biar seimbang darahnya dalam tubuh. Gimana adek? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tapi saya masih bisa sembuh kan dok? Insya Allah bisa dek.
asal didukung dengan adik yang patuh minum obat dan patuh kemoterapi serta transfusi darah. Baik dok, terima kasih dok. Adiknya jangan takut. Dia kan banyak yang sayang sama kamu. Lihat tuh ada bapaknya, ada ibunya, ada teman-teman nanti di sekolah, ada suster juga, ada dokter juga. Jadi jangan takut ya, semangat terus biar cepat sembuh. Iya, baik suster, dokter. Saya pasti bisa sembuh. Iya, semangat ya. Ya sudah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, saya dan susternya pamit ya. Ya baik, terima kasih dok. Sama-sama. Jadi semangat ya. Terima kasih dok. Jadi bapak dan ibu harus semangat juga ya. Terima kasih dokter.